Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 4 ya. Tema 2 tentang IPS. Tentang kegiatan ekonomi. Kalian mungkin pernah ikut orang tua belanja ke pasar. Atau kalian pernah lihat di angkot ada orang yang berpakaian seragam pekerjaan. Seperti ada yang berangkat kerja ke bank, ada yang berangkat kerja ke perusahaan, ada yang berangkat kerja di mana saja. Ya. Apa yang membuat mereka harus pergi bekerja? Apa yang membuat mereka selalu membutuhkan pekerjaan? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ada yang nelayan, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja di swalayan toko, ada yang buka usaha sendiri, kantor HP, atau kantor pulsa. Mereka melakukan itu agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kalau memenuhi kebutuhan hidup apapun bentuknya, mereka dapat uang dan itu memenuhi kebutuhan hidup, jelas ya, dengan cara yang baik dan benar. Ya. Nah, kegiatan ekonomi dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi konsumsi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa guna menghasilkan barang-barang pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi ada kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa guna menghasilkan barang-barang pemenuhan kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Orangnya. Kalau barangnya disebut dengan produksi. Sekali lagi, kalau orangnya disebut dengan produsen. Ya. Nah, produsen menghasilkan barang dan jasa. Nah, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, kita lihat pekerjaan barang dulu ya. Yang pertama seperti pembuat makanan. Ini kalian biasa kalau siang-siang lapar makan bakso Pak Rahman. Nah, ya. Dia buat baksonya. Pembuat makanan itu menghasilkan barang. Penenun kain. Nelayan. Barangnya apa nelayan nih? Ya ikan. Petani. Barangnya apa? Hasil taninya. Nah, ya. Itu ada barang. Nah, kalau jasa, barangnya tidak terlihat. Seperti guru. Adakah barangnya terlihat? Tidak. Dokter. Mana terlihat barangnya? Polisi.
yang mengatur lalu lintas, membantu kita kelancaran transportasi, tidak terlihat. Sopir, apa barangnya? Mobil? Bukan. Ya, bukan mobil barangnya. Jadi jasa itu tidak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan menyalurkan produk ke tangan konsumen. Jadi dihasilkan oleh produsen, oleh produksi, oleh barangnya, oleh perusahaannya, didistribusikan, disalurkan ke tangan konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi ini disebut dengan distributor. Yang ngantarkannya itu disebut dengan distributor. Nah, distributor ini ada dua, ada pedagang besar, ada pedagang kecil. Pedagang besar itu membeli barang langsung dari produsen dalam jumlah yang besar. Jadi pedagang besar itu orangnya langsung membeli ke perusahaan langsung. Itu namanya pedagang besar. Ya. Pedagang kecil, tangan kedua atau yang memiliki barang pedagang besar. Dari pedagang besar, jadi pedagang kecil ini beli barangnya ke pedagang besar. Nah, itu disebut dengan pedagang kecil. Ya. Contohnya kalau ini pedagang kecil ini itu pedagang kaki lima atau warung-warung yang ada di pinggir jalan, warung-warung yang ada di sekitar kalian, itu namanya pedagang kecil. Ya. Itu namanya pedagang kecil. Ya. Selain pedagang besar dan pedagang kecil, ada juga yang disebut dengan perantara. Apa itu perantara? Distributor yang mempertemukan penjual dan pembeli dan tidak bertanggung jawab atas kondisi barang yang dijual belikan. Ini kalau kita biasa pesan barang kepada produsen, ya, kepada produsen dengan cara online. Nah, siapa yang ngantarin itu? Sebut apa aja? Ayo, saya yang tahu. Pengantarnya itu. Nah, pengantarnya itu yang mempertemukan kita. Dan mereka hanya mengantar. Mereka tidak tahu isi barang yang mereka antar. Ya. Seperti siapa disebut? Agen, komisioner, atau makelar. Itu contoh-contoh dari perantara. Ya. Oke. Sampai di sini. Ya. Terima kasih perhatiannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.